Haleluya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saat pada pagi hari ini, mari kita sama-sama ingin beribadah, bertemu kepada Tuhan melalui ibadah live streaming saat pagi hari ini. Biarlah kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian yang kita naikkan kepada Allah, juga melalui firman Allah yang akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru untuk dapat menghadapi segala permasalahan yang ada di dunia saat ini. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa, kita menyerahkan
ibadah pada pagi hari ini biarlah Allah mengurapi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang dan tunduk padamu Tuhan saat pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu buat penyertaan-Mu Tuhan, buat segala perlindungan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini, bulan ini Tuhan, Tuhan menyatakan cinta kasih-Mu terhadap kami, jemaat-Mu Philadelphia Family ini Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang mendengar, yang menikmati live streaming saat pagi hari ini Tuhan, yang berada di base camp maupun yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang boleh menikmati tayangan live streaming saat pagi hari ini Tuhan. Mari Engkau memberkati kami Tuhan, mari Engkau mengurapi kami Tuhan, sehingga ibadah kami Tuhan sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah live streaming ini kepada kuasa-Mu Tuhan. Engkau mengurapi dari awal sampai akhir nanti, sehingga hadirat-Mu, sehingga kuasa-Mu, berkat-Mu Tuhan boleh menjadi bagian di dalam hidup kami Bapa. Kami menyerahkan seluruh tim yang ada saat pagi hari ini Tuhan. Pakai kami semua untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang menikmati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Yang menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Tuhan yang layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada Ibu. Kami datang padamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi kami saat hari ini Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami Bapa. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau
bagi kami di dalam menghadapi dunia ini Tuhan, dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Engkau sungguh ajaib bagi kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Bapakku datang, kami menyembah Engkau di sini Tuhan.
selamat bagi kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau menikmati penyembahan kami. Engkau menikmati pujian kami. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan. Urapan-Mu nyata. Urapan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kasih setia-Mu Yesus kekal selamanya. Terima kasih. Kami mau terus nikmati hadirat-Mu. Kami mau terus menikmati kuasa-Mu. Kami nikmati persekutuan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bersuka cita Tuhan di atas pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menikmati setiap persembahan kami Tuhan, sehingga semua ini akan berkenan kepadamu Tuhan. Engkau akan melihat kami tersenyum Tuhan, sebab kami boleh setia kepadamu Tuhan, sebab kami boleh menikmati apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami kembalikan Tuhan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab kemurahan Tuhan, setiap janji-janji-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menikmati firman Allah yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita, untuk dapat mengatasi masalah demi masalah yang ada di dunia ini. Sebab Tuhan Allah yang sungguh ajaib, Tuhan segala-galanya dalam hidup kita ketika menghadapi kehidupan ini. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Tuhan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada
sudah ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendong kami, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur dan kami menikmati kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami tetap menikmati limpahan kuasa-Mu. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Allah. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama menikmati ibadah live streaming dengan keluarga besar Philadelphia Family GBI Aletheia Tirta Kencana. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sebab Kristus adalah ya bagi, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bersyukur kita sudah menyelesaikan 12 seri tentang Mazmur 91. Dan itu berbicara bukan tentang koneksi, sehingga Mazmur 91 bukan hanya menjadi mantra, tetapi berbicara tentang relasi yang harusnya intim, yang antara kita dengan Tuhan, yang membuat perlindungan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini dengan jelas, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudara perhatikan, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 5 minggu ke depan kita akan belajar tentang firman Tuhan, mengapa harus kuat dan tidak goyah di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan tema janji Allah memberkati sepanjang hidup kita. Kita di setiap hari hidup kita itu sebenarnya ditentukan oleh tujuan, pengharapan, visi, atau arah yang mau kita raih di dalam hidup ini. Ketika bangun tidur kita udah punya rancangan, udah punya planning, dan kita bergerak dengan planning itu untuk mencapai satu tujuan di dalam hidup ini.
Kita mengerjakannya lalu kita bersyukur. Kalau kita bisa menyelesaikan dan menghasilkan, kita juga bersyukur. Tapi kalaupun tidak, kita sudah berjuang, maka kita tetap bisa bersyukur. Hari ini kita membuka laptop, membuka Facebook, membuka alat-alat yang lain, komunikasi yang lain, dan ikut ibadah live streaming. Tentu kita juga punya tujuan. Tujuan inilah yang kemudian menghasilkan satu tindakan iman untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita, kalau kita mempercayai firman Tuhan dan firman Tuhan itu ya dan amin, itu berarti pasti akan digenapi. Maka menjelang kedatangan Tuhan itu bukan akan semakin baik dan nyaman, tetapi justru semakin banyak tantangan, semakin banyak kesukaran. Kalau saya memperhatikan ketika saya masih anak-anak, ya, dari dulu saya jarang bilang waktu saya kecil karena sampai hari ini masih kecil. Selalu saya mengatakan bahwa dulu mungkin penyakit itu hanya sederhana saja. Obatnya juga sederhana, obat sakit panas atau obat sakit kepala, ya bodrek paling, anak-anak bodreksin. Tapi sekarang sudah begitu banyak obat-obat yang lain-lainnya. Bahkan mungkin hanya cukup dengan daun-daunan saja. Sakit mata cukup motong bambu pagi-pagi atau motong dadap daunnya lalu di airnya dialirkan, sudah cukup buat mengobatinya. Tetapi sudah perhatikan, justru hari ini kan semakin sukar, begitu banyak. Dulu gunung meletus itu jarang, kecelakaan pesawat terbang jarang. Bahkan kalau ada bunyi pesawat di atas itu, ini waktunya sholat duhur. Kenapa? Karena memang jarang. Nah, saudara perhatikan, dan dengan kondisi seperti ini, maka peluang untuk hanyut di dalam tipu daya iblis pun semakin terbuka lebar. Kesulitan hari ini, kita Selasa akan berbicara tentang solidaritas sikap. Bagaimana kita melalui tipu daya iblis, justru ada peluang untuk kita semakin jauh dari Tuhan. Kesulitan membuat semakin jauh dari Tuhan. Hari-hari ini bukan hanya berbicara tentang hanya hal-hal tentang yang duniawi, tentang yang rohani pun manusia menjadi terjebak ke dalam perdebatan yang akhirnya memunculkan permusuhan dan ketidaksukaan. Sehingga sekat-sekat dinding gereja menjadi semakin tebal, yang akhirnya bisa jadi Wahyu pasal yang kedua surat kepada jemaat Efesus itu akan digenapi. Tidak pernah mencuri, tidak pernah berbuat jahat, tapi kata Tuhan, dosamu sudah sangat dalam. Kenapa? Karena engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kondisi yang sulit ini yang seharusnya memang bagi orang percaya kita mempercayainya, dan karena itu pasti terjadi, justru akan membuat peluang untuk kita bisa menyaksikan penyertaan Tuhan, menyaksikan pemeliharaan Allah, menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dan baik di dalam hidup kita. Sehingga dengan kesaksian kita itulah, maka kemudian ada jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Satu hal yang kemudian bisa kita perhatikan yang hari ini, mengapa kita harus kuat, mengapa kita harus tekun, mengapa kita harus tetap tidak goyah di dalam Tuhan, adalah yang pertama yang hari ini kita akan pelajari, bahwa Allah adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, hari ini banyak sekali orang mengucap syukur, menikmati pertolongan. Ada orang yang digerakkan Tuhan untuk memberi, bukan karena dia berkelimpahan, tapi Tuhan menggerakkan untuk memberi, untuk memberkati, untuk menolong pekerjaan Tuhan, untuk menolong hamba-hamba Tuhan, untuk memberkati anak-anak Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa Allah yang adalah sumber berkat, sumber segala berkat bagi kita, yang membuat kita harus goyah? Karena firman Tuhan mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih lelah tidak akan menambahinya. Semakin kita berfokus kepada kesulitan, maka semakin jauh kita kepada sumber berkat itu. Semakin kita tertuju kepada Allah, Allah sanggup meletakkan kuasanya, menyatakan perlindungannya yang sempurna. Perlindungan bukan hanya tentang dari bahaya, tetapi perlindungan dari berbagai hal yang membuat kita tetap bisa menikmati anugerah itu. Kenapa? Karena Tuhanlah pemiliknya. Dia El Elyon, Dia Elohim, Dia El Shaddai, Dia Jehovah, Allah yang pemilik dari semua berkat yang ada.
Dan Allah itu adalah Allah yang murah hati di dalam memberi. Bahkan ketika manusia sudah tidak berdaya dan semua sudah berdosa, tidak layak untuk menerima berkat Tuhan, Allah masih mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. Kehidupan yang kekal akan ditopang dengan bagaimana Tuhan mencukupkan kehidupan ini. Kenapa? Karena Dia sumber. Kenapa? Karena kata firman Tuhan tadi mengatakan Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Maka ketika Allah menjadi sumber berkat karena Dia pemilik, Dia bukan hanya sekedar murah, tetapi berkatnya selalu baru setiap pagi. Amen. Saudara dikasih di dalam Tuhan, makanya kita bersyukur hari ini. Mungkin kita kalau melihat ke belakang beberapa bulan yang lalu ketika pemerintah menetapkan masa darurat corona di Solo, pertama kali orang kaget, yang lain lockdown, lalu orang mulai berteriak. Tetapi toh nyatanya kita sampai hari ini berani berkata kepada Tuhan, Ebenezer. Amen. Sampai di sini Tuhan nolong, sampai di sini Tuhan memberkati. Dan Allah yang memberkati sampai hari ini adalah Allah yang sama, yang akan memberkati ke depan. Berkatnya tidak dipengaruhi oleh musim, berkatnya tidak dipengaruhi oleh situasi, berkatnya tidak dipengaruhi oleh ketetapan seorang raja, tetapi berkatnya hanya dipengaruhi sejauh mana relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Saudara, suatu kali Ishak ketika ada di Gerar, dia mengalami kelaparan. Gerar sudah kelaparan karena tidak ada hujan, kekeringan. Dan Ishak berencana untuk pergi ke Mesir karena dulu bapaknya Abraham pernah melakukan hal yang sama. Tetapi perhatikan apa kata firman Tuhan ketika dia ada di Gerar. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Akulah Allah Abraham, Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Itulah makanya kita selalu berdoa, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub mengalir di dalam kehidupan kita. Itu tidak terjadi kalau kita tidak percaya. Dan Yesus katakan Yesus Kristus adalah ya untuk janji Allah. Amen. Saudara perhatikan, ketika Ishak mendapatkan janji itu, apakah dia sudah menikmati berkatnya? Apakah dia sudah melihat berkatnya? Belum. Karena yang dilihat itu adalah kekeringan di Gerar. Yang dilihat itu begitu banyak orang-orang yang mengalami kekurangan di Gerar. Tetapi perhatikan kata Allah, jangan pergi, di sini saja menabur. Dan ketika dia menabur pada masa itu, firman Tuhan mengatakan dia mendapatkan panen 100 kali lipat. Cuma yang jadi pertanyaan, untuk menunggu panen itu kan berarti dia harus sabar. Untuk menunggu panen itu kan berarti dia harus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Untuk bisa menunggu panen itu berarti ada satu komunikasi yang baik. Dan bentuk menikmati komunikasi yang baik itulah berkatnya. Kemudian Tuhan memelihara Ishak sampai pada musim panen itu. Demikian juga di dalam hidup kita. Kita membutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita membutuhkan kedekatan dengan Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan. Kita sering mendengar di dalam doa berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu adalah berkat penyertaan. Bukan hanya sekedar berkat materi saja. Itu adalah berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang tadi saya katakan, kenapa? Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan kelaparan, dia nggak usah pergi ke Mesir, tapi Tuhan cukupkan. Seraya dia punya pengharapan menabur di tanah kering. Saya perhatikan, menabur di tanah kering itulah yang membuat mata kita terbelalak. Hari-hari ini di kondisi seperti ini, kok yang masih ada orang yang menabur. Apakah dia juga gak berpikir untuk ke depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan? Tetapi Tuhan gerakkan untuk menabur. Permasalahannya kan pasti untuk menabur itu ada pertentangan di dalam batinnya. Ini lagi kondisi ekonomi begini, masa sih saya harus memberi, masa sih saya harus menabur, masa sih saya harus berkorban. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ada orang yang kemudian kami juga kadang mau besuk, mau ketakutan, aduh awas loh, begini.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita lupa perlindungan kita mengandalkan kepada hal-hal yang ada. Betul, itu juga penting, kita taat kepada pimpinan. Tapi jangan sampai perasaan takut itu, khawatir itu mengalahkan kepercayaan kita kepada Tuhan, mengalahkan iman kita kepada Allah, sehingga mengganggu hubungan yang intim kita dengan Tuhan, yang membuat kita tidak lagi trust and obey kepada Allah. Untuk itulah kita harus kuat dan tidak goyah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena janji Allah memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudara dikasih di dalam Tuhan, ini menjadi penting. Mengapa Allah mau memberkati di sepanjang hidup kita? Karena semua manusia sebenarnya membutuhkan berkat di dalam hidupnya. Membutuhkan berkat di dalam hidupnya. Tadi sudah saya sampaikan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara perhatikan, apapun yang kita kerjakan kalau Tuhan gak memberkati, tetap saja bisa gagal. Makanya ada orang istilahkan, saya ini Pak, sudah tinggal makan saja, plok gitu kok yang jatuh gak jadi berkat saya. Saudara perhatikan, kenapa? Ada Tuhan di situ, kita mungkin kurang berserah kepada Tuhan. Itulah makanya jika hanya memahami sekilas, kalau kita mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerilah tidak akan menambahinya. Kalau kita menghayati firman ini hanya sekilas saja, seolah-olah firman ini mengajarkan untuk tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha, toh semua sudah diatur oleh Tuhan. Coba kita belajar kepada Ishak tadi, menanam langkah di sini. Secara logika menanam di waktu kering, gimana Tuhan? Iya Tuhan. Tetapi dia katakan menanam saja, tanami saja, menabur saja. Urusan berhasil adalah urusan Tuhan. Seperti seorang petani yang menanam benih padi, maka dia gak akan tahu panennya kapan. Yang pasti adalah dia mengolah sawahnya. Selesai mengolah sawah senang, lalu kemudian menanam padi tandur. Selesai itu syukuran lagi, melihat padinya mulai tumbuh, mereka senang lagi. Saya perhatikan, dia tidak pernah berpikir mau seperti apa, tetapi dia percaya apa yang dia tanam itu akan menghasilkan. Nah saudara, itulah makanya bagaimana dengan ayat, kalau kita hanya sekedar percaya bahwa seolah-olah berayat kerja. Firman Tuhan mengatakan kalau tidak bekerja maka tidak boleh makan. Kemudian juga ada ayat yang lain mengatakan, apa saja pun juga yang ditemukan oleh tanganmu, kerjakanlah itu. Itu berarti kita tetap harus bekerja. Ayat ini mengajarkan sebenarnya untuk tidak menjadi orang yang malas dan pesimistis di dalam hidup ini, namun memberikan satu penegasan bahwa kemampuan kita terbatas, sehingga tidak ada yang bisa disombongkan di dalam hidup ini. Kita berserah kepada Tuhan yang tidak terbatas. Dan apabila kita menjadi seperti orang lain, kemudian dia pinginnya kayak orang lain, lalu kemudian kalau tidak dia dapatkan menjadi kecewa, kata Tuhan, kita bersyukur dalam kondisi itu. Bisa berkata dengan tulus, Tuhan Yesus baik, ketika orang itu memang berserah kepada Tuhan. Dia bekerja, dia melakukan segala sesuatu, dia tetap bekerja dengan seperti biasanya, menabur. Kenapa? Karena kita memang membutuhkan berkat. Kalau toh di sini mungkin tidak menghasilkan, Tuhan akan bukakan tempat yang lain. Yang banyak orang menjadi kecewa karena dia di sini, ini Tuhan. Mulutnya berkata kehendakmu lah yang jadi, tetapi seringkali gerakan imannya pokoknya ini Tuhan. Itu iman pokoknya berarti bukan trust and obey. Saudara, berkat apa saja? Yang pertama adalah berkat jasmani. Dari awal pelayanannya Yesus juga memikirkan berkat jasmani. Dalam khotbah di bukit kata Tuhan, jangan kamu khawatir. Perhatikan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung itu. Perhatikan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun ia diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, ini perhatikan, Alkitab mencatat kebutuhan dasar manusia waktu itu memang makan, minum, kebutuhan yang sederhana. Kalau mungkin Yesus lahirnya pada masa sekarang, ya tentu ada kebutuhan pulsa juga, kebutuhan biaya sekolah, biaya rumah sakit, transportasi, sudah diperhitungkan. Dulu kan belum ada mobil, belum ada sepeda motor. Saudara perhatikan, maka perhatikan,
Bukan yang lain tidak penting, tetapi tujuan sepanjang kita diberi berkat itu tujuannya untuk apa? Banyak orang berbicara tentang, aduh saya bukan kebutuhan, tapi ini keinginan. Maka kata firman seperti ini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak pernah mengumpulkan berkatnya dalam lumbung, tapi ia diberi makan. Kecuali burung yang ada dalam sangkar ya, karena kita yang siapin makanannya. Tapi yang di luar tuh udah pernah punya lumbung, dia pergi makan gitu aja. Tapi selalu ada makanannya. Tidak ada yang kelaparan di sana. Nah Tuhan katakan, bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Apa yang ditekankan Tuhan di sini? Yang ditekankan Tuhan bahwa berkat jasmani yang kita butuhkan. Kalau kita percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan sanggup memberkati dan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang kedua, berkat apa lagi? Berkat rohani. Saudara perhatikan, kita bukan hanya melulu berkat jasmani. Umur kita ini terbatas. Sehebat apapun akan terbatas. Akhirnya kita tidak membutuhkan lagi berkat jasmani. Kita membutuhkan berkat rohani di dalam kehidupan ini. Ada orang yang mengajarkan bahwa jika yang di luar berubah, sifat-sifat materi, hal-hal materinya kemudian berubah, maka tentu yang akan di dalam, yang rohani pun akan dirubah. Ada orang yang mengajarkan kalau semua yang makmur di dunia makmur, maka pasti jiwanya akan makmur. Belum tentu, saudara. Ada orang yang semakin kaya, semakin gak jelas. Semakin diberkati secara materi, semakin jauh dari Tuhan. Lupa bahwa iblis pun mampu memberikan dan menawarkan itu untuk dia sujud kepadanya dan memberi melimpahnya. Saudara perhatikan di sini. Tetapi kan kenyataan gak demikian. Yang benar itu adalah mengajarkan bahwa perubahan yang ada di dalam akan mengakibatkan perubahan yang ada di luar. Makanya apa sih yang disebut dengan Kristen? Kalau saya menguraikannya, yang pertama, iman Kristen itu yang pertama kepastian, keyakinan. Yang kedua adalah perubahan hidup. Ketika dirubah yang di dalam karena punya iman kepada Tuhan, Tuhan mengubah hati kita. Dari hati kita berubah jiwa kita, maka kemudian tubuh kita juga akan berubah. Kenapa? Karena ada buah roh yang akan dihasilkan. Itulah makanya tadi mengatakan kondisi apapun orang yang diberkati di dalam Tuhan, dia tetap berkata Tuhan Yesus baik. Itu bukan berbicara pada waktu seberkat materinya berlimpah. Dalam kondisi apapun dia mampu menilai sesuatu yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Orang yang tidak bisa bersyukur, dia akan mengeluh terus melihat kesulitan di tengah-tengah kemudahan. Tetapi perhatikan, orang-orang yang berjiwa besar, dia justru akan melihat peluang itu di tengah-tengah kesempitan, akan melihat kebahagiaan itu di tengah-tengah kesulitan. Kenapa? Karena dia bisa tahu betul bahwa Yesus itu menjadi yang terutama di dalam hidupnya. Itulah iman Kristen. Makanya dalam firman Tuhan mengatakan bukan tubuh, jiwa, dan roh, tetapi roh, jiwa, dan tubuh. Dalam dulu berubah, jiwanya berubah, baru tubuhnya akan berubah. Saudara, demikian juga dalam menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi di dalam hidup ini. Kalau rohaninya baik, dalamnya baik, kita menikmati berkat Tuhan, maka pikiran kita akan menjadi tenang. Pikiran kita akan menjadi tenang. Orang yang diberkati dilihat dari pikirannya. Materinya banyak tapi jiwanya, rohaninya tidak diberkati, dia gelisah terus saja, bingung terus, bergaul sana bingung, ini awas. Hari-hari ini kan kelihatan banget orang yang banyak alasan sekarang mulai menyerang gereja. Nah kan, perhatikan, bagi orang yang tadinya sudah malas ibadah, dengan adanya live streaming ini punya alasan. Sekarang ibadah di rumah, ternyata di rumah juga gak ibadah, gitu kan. Yang dulu malas bergaul, sekarang punya alasan gara-gara corona kemudian tidak bergaul lagi. Padahal dia bukan karena malas saja. Tapi orang yang ada dalam Tuhan, yang punya hubungan diberkati oleh Tuhan, berkat rohaninya baik, dia memiliki pikiran tenang. Kenapa? Karena dalam pikirannya yang berbuka. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang hadap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang ada di dalam pikirannya. Yang kedua, hati yang gembira. Karena pikirannya benar, pikirannya baik, maka hatinya gembira.
Dan karena hati yang gembira itu bukan hanya menyembuhkan yang sakit saja. Kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, hati yang gembira akan menghasilkan senyuman, akan menghasilkan gairah, akan menghasilkan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di sekeliling kita. Tapi karena batinnya bersukacita, apapun yang kondisi yang dihadapi, dia tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dia akan berkata Yesusku lebih besar. Dia akan berkata tidak mengikut Tuhan adalah keputusan kita. Tidak ada berpikir untuk melalas di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, dia akan punya roh yang menyala-nyala. Kata firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi tidak ada alasan. Perhatikan, kenapa ada roh yang menyala-nyala? Jangan kerajinanmu kendor. Berarti kalau ada roh yang menyala-nyala, maka dia nggak akan malas lagi. Kalau ada roh yang akan menyala-nyala, maka dia akan melayani Tuhan. Dia akan melayani Tuhan, bukan hanya berbicara tentang pelayanan mimbar, tapi bagaimana mampu menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, kenapa kita perlu berkat setiap hari? Karena hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat. Perhatikan firman Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber dan pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap keadaan seringkali menghasilkan reaksi yang berbeda-beda. Tadi pagi saya memberikan tentang bagaimana sabar menjadi satu kekuatan. Reaksi yang berbeda-beda itu bukan ditentukan oleh keadaan, tapi ditentukan oleh sikap hati. Ada orang yang bereaksi negatif di tengah-tengah sesuatu yang positif, cari kambing hitam terus. Tapi ada orang yang bereaksi positif di tengah situasi yang negatif. Dia akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin menunjukkan eksistensinya di hadapan Tuhan. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ini bukan dalam kondisi baik saja. Sudah perhatikan, ada yang dalam kelimpahan malah lupa bahwa itu adalah campur tangan Tuhan dan justru semakin jauh dengan Tuhan. Tapi ada orang yang dalam kekurangan justru semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun ada orang yang dalam kelimpahan, dia semakin bersyukur kepada Tuhan. Tetapi juga ketika dalam kekurangan, ada orang yang justru semakin jauh dari Tuhan dan menganggap Tuhan tidak adil. Namun jika orang sudah mengalami Tuhan, maka dalam kondisi apapun dia akan tetap bisa menikmati berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hidup ini. Benar, anugerah itu disediakan kepada orang yang percaya. Benar bahwa kita ini menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu memang murah, tetapi tidak murah. Kenapa? Ada hal-hal, ada anugerah, ada orang yang menikmati anugerah, pasti itu akan menyadari bahwa yang pertama, berkat Allah ada pada ketaatan kepada firman-Nya. Sebagaimana Ishak tadi, dia taat, dia menabur di situ. Maka ketaatan itulah yang membuat dia diberkati. Yusuf, kondisinya semakin turun secara duniawi, tapi ketaatan kepada firman Tuhan, bahwa kesulitan yang dihadapi justru membawa dia kepada kemuliaan untuk naik ke dalam profesi yang lebih tinggi lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang kedua, berkat Allah ada pada kuasanya yang menyertai kita. Saudara perhatikan, ada kuasa yang menyertai kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kata Tuhan, sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi bukan hanya kepada usaha, tapi pada kuasa yang menyertai kita. Bersama Yesus kita cakap melakukan perkara berkat. Yang ketiga, berkat Allah ada pada doa kita. Kata Tuhan, berdoalah di dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Makanya kalau kita melihat yang namanya Yabes, itu kan orang yang sakit sebenarnya. Dinamain Yabes karena dia bikin susah ibunya, bikin sakit waktu melahirkan, sakit-sakitan, bikin susah keluarganya. Tapi dia nggak peduli dengan stigma itu, dan Alkitab bilang Yabes berdoa kepada Allah Israel. Dia tahu betul kepada siapa dia berdoa. Dan Alkitab mencatat, dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Banyak orang senang doa Yabes itu, tapi orang tidak mau proses untuk menjadi seperti Yabes.
doanya setia, pengiringannya kepada Tuhan setia, kesabarannya dia juga teruji, membuat Tuhan tahu bahwa dia seperti emas yang murni. Dalam kondisi apapun value-nya, nilainya tidak pernah diubahkan oleh keadaan yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, 4, berkat Allah terletak pada kesetiaannya. Saudara, Yosua diberkati karena kesetiaannya. Kemarin kita belajar tentang Kaleb, bagaimana dia diberkati dan dia tetap berjuang, dia setia. 40 tahun di padang gurun bukan sesuatu yang mudah. Menghadapi bangsa Israel, dia hampir dilempari dengan batu, tetapi dia setia kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, yang setia kita carinya di mana? Saudara perhatikan, dan yang berikutnya, berkat Allah ada jika kita mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon katanya yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan yang terus apa kata firman Tuhan, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena akar-akarnya sampai kepada aliran sumber kehidupan. Demikian juga kita, berkat Allah ada pada di atas kepala orang benar. Saudara, apakah kita benar? Yes, kita benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena kita hebat. Jadi kita punya naungan berkat itu. Kita ada di dalam naungan sayapnya, sepanjang kita tetap ada di bawah tiang awan dan juga di bawah tiang api, memiliki perlindungan yang sempurna. Anak orang Israel di padang gurun tidak pernah kekurangan. Dan yang terakhir, berkat Allah ada pada orang yang murah hati. Berilah, maka engkau akan diberi, kata Tuhan. Dengan ukuran yang digoncang dan dipadatkan, itu yang akan diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi apabila kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita kuat dan tidak goyah di dalam Tuhan, karena kita tahu dan kita percaya kepada janji Allah yang akan senantiasa memberkati kita. Amen. Kita sudah 2 bulan ini menghadapi seperti ini, lebih bahkan mungkin, tapi kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amen. Kenapa kita harus kuat? Kita percaya ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Amen. Yang kedua, bahkan Tuhan Yesus sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Amen. Dan yang kita pikirkan. Persoalan, goncangan, dan situasi yang kita hadapi, saudara, dan yang tidak pernah kita harapkan, justru seringkali dipakai Tuhan untuk menikmati pertolongan Tuhan, perlindungan, dan kuat kuasanya. Rahab itu orangnya tidak baik, tetapi karena dia taat kepada Tuhan, dia percaya betul kepada Allah Israel. Justru kondisi Yeriko yang hancur itu menjadi titik balik dia untuk semakin mengenal Tuhan lebih hebat lagi. Kondisi bangsa kita, kondisi dunia hari ini, mari jadikan ini menjadi turning point, menjadi titik balik kita untuk kita berserah, menghadap Tuhan, menikmati Tuhan, dan terus melangkah di dalam iman. Kita menikmati anugerahnya setiap hari. Amen. Kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Yosua 23 ayat 6 berkata, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mari kita mau bersyukur, kita mau datang kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu Tuhan. Hati kami, kuatkanlah hatimu. Dan nyanyikan pujian ini dengan sungguh hati. Haleluya Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Kailah katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk
percayalah Ia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. kami percaya Tuhan kepadamu. Amin. Kami menikmati anugerah-Mu dan Ya. tidak akan pernah menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan buat Yes. firman-Mu. Kami akan tetap kokoh dan teguh di dalam Tuhan karena Amin. kami tahu kami membutuhkan berkat-Mu. Amin. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Amin. Kami membutuhkan kuasa-Mu di dalam Amin. hidup kami. Amin. Tuhan, jadilah Engkau pusat di dalam kehidupan kami. Yes, Tuhan. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, Ya. kami tahu kalau kami bersama dengan Tuhan, Yes. kami akan cakap melakukan perkara yang besar. Amin. Karena Engkau sendiri yang berkata, tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Amin. Allah. Amin. Inilah hidup kami, inilah rumah tangga kami, Ya. inilah usaha kami, Yes. inilah Tuhan kehidupan kami. Amin. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan, dari tempat ini kami bersama-sama memberkati bangsa kami. Amin. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Amin. Supaya mereka bijak di dalam mengelola ini. Yes, Dari Tuhan. pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan Ya, berkati. Bapak. Berkati masyarakat yang ada di bangsa ini. Ya. Biarlah kami ada kedamaian, kerukunan. Sebab kami tahu di dalam kebersamaan Yes. kuasa-Mu boleh menjadi nyata. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Kami mengucap syukur pada hari ini. Dan Yes. kami mau melangkah dengan iman di hari-hari mendatang. Ya. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Amin. Engkau sudah menolong kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu hari ini Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang sakit Tuhan bangkitkan dan sembuhkan kembali. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ya, Bapak. Kami melepaskan sekali lagi shalom atas bangsa ini. Amin. Dan kalau hari-hari ini bangsa kami dikelilit oleh virus corona, Yes. kami tahu Tuhan kuasa-Mu lebih hebat dari Amin. virus ini. Amin. Engkau sanggup Tuhan menyelesaikannya. Amin. Tapi pulihkan keduluan bangsa kami dengan pulihkan kami terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk melangkah dengan iman di dalam Ya. nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Amin. memberikan Engkau damai sejahtera Amin. mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Amin. datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Berberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan